Selamat pagi, Azra. Hari ini kita akan belajar, hari ini kita akan belajar tentang pahlawanku di tema 5. Nah, pada pertemuan kita di hari Kamis ini ya, kita akan belajar tentang ini. Nah, anak-anak, dalam materi ini kita akan belajar sedikit tentang masa perjuangan dulu. Nah, tahukah kamu anak-anak bahwa pada zaman perjuangan dulu, itu sebelum energi listrik ada dan menyebar di seluruh pelosok di Indonesia, dulu itu kan masih zaman perjuangan melawan penjajah, jadi persediaan listrik ataupun alat-alat untuk membangkitkan tenaga listrik itu masih kurang dan masih minim sekali. Dan itu cuma orang-orang tertentu yang punya. Nah, untuk itu masyarakat Indonesia pada waktu itu membekali diri dengan penerangan seadanya yang terbuat dari bambu kain. Itu yang biasa disebut dengan obor. Nah, pada saat itu alat itulah yang digunakan sebagai penerangan di kala malam dan membantu masyarakat melakukan aktivitasnya. Nah, ini adalah salah satu contoh sumber energi yang digunakan pada waktu itu. Nah, berikut. Cahaya adalah energi yang berbentuk elektromagnetik dengan panjang gelombang itu sekitar 380 sampai 750 nanometer. Nah, yang kedua, benda yang dapat memancarkan cahaya itu disebut dengan cahaya. Selain daripada itu bukan disebut dengan cahaya. Yang ketiga, benda yang dapat ditembus cahaya itu disebut benda bening ya. Nah, benda bening ini di sini Bapak bisa kasih contoh itu seperti kaca, itu bisa ditembus. Misalkan contohnya cahaya matahari waktu menyinari ruangan tertentu atau tempat tertentu yang memiliki kaca biasanya tembus cahaya. Terus plastik bening. Nah, air juga begitu. Nah, terus benda yang tidak bisa kelihatan berarti disebut benda apa dong? Disebut benda gelap. Contohnya seperti apa? Kayu. Itu tidak bisa ditembus. Besi dan tembok. Nah, itu tidak bisa ditembus oleh cahaya. Nah, yang berikut, cahaya itu dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya tampak dan cahaya yang tidak tampak. Nah, loh kok begitu Pak? Cahayanya dibedakan menjadi dua jenis seperti itu? Iya. Nah, yang pertama di sini cahaya yang tidak tampak itu adalah cahaya yang tampak itu adalah cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Nah, misalnya apa? Misalnya lampu, senter, terus pelangi. Pelangi itu masuk dalam cahaya. Warnanya merah, kuning, hijau. Nah, itu juga bagian daripada cahaya ya. Nah, yang kedua, cahaya tidak tampak itu seperti apa? Nah, cahaya tidak tampak itu misalkan dia dilihat oleh mata pun tidak bisa. Contohnya seperti apa? Sinar inframerah, sinar ultraviolet, cahaya matahari itu kan kita nggak bisa lihat cahayanya, nggak bisa lihat, misalnya gitu. Itu bagian daripada sinar ultraviolet dan sinar gamma. Nah, seperti itu. Nah, berikut kita akan mengenal tentang sifat-sifat cahaya. Nah, di sini anak-anak harus memperhatikan lebih detail tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu antara lain merambat lurus, menembus benda bening, dipantulkan, bisa juga dibelokkan atau dibiaskan. Dibelokkan itu sama artinya dengan dibiaskan ya. Terus yang berikut diuraikan atau dispersi. Nah, berikut cakram warna. Cakram warna itu adalah kumpulan dari berbagai macam warna yang diputar secara cepat sehingga menghasilkan warna putih. Nah, berdasarkan bentuk permukaannya, ini di sini kita akan mau melihat mendefinisikan tentang pantulan cahaya dan lain sebagainya ya. Kenapa kita bisa
berada di posisi balik cermin itu kenapa? Kok bentuknya seperti itu? Nah, kok modelnya seperti itu? Nah, di sini akan dijelaskan. Nah, di sini coba anak-anak perhatikan bahwa berdasarkan bentuk permukaan, cermin dibedakan menjadi cermin datar dan cermin cekung dan juga cermin cembung. Nah, cermin datar itu selalu menghasilkan bayang yang sifatnya sama besar, tegak. Contoh, cermin di rumah itu sama, menghasilkan bayangan yang sama. Masa kalau tiba-tiba cermin di rumah, waktu kita ngaca, yang gedenya tuh cuman kepala, badannya kecil. Enggak. Itu berarti bukan cermin datar. Terus yang berikut, cermin cekung. Nah, cermin cekung itu cermin yang bagian lengkungan itu mengkilat. Contohnya apa? Sendok makan, lampu mobil, senter. Nah, itu contoh daripada cermin cekung. Nah, sekarang cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bagian mengkilapnya itu berbentuk cembung. Contohnya apa? Contohnya spion motor. Terus kalian pernah lihat nggak lampu cermin di pinggir jalan? Azra pernah lihat nggak? Mana? Yang di pinggir jalan, di persimpangan jalan terus ada lampu bulat gitu. Iya. Cermin bulat gitu. Iya. Pernah kan? Nah, jadi cermin bulat itu dipasang untuk memberi bantuan bagi pengendara. Nah, berikut kaca lup. Kaca lup itu sama dengan kaca pembesar ya. Nah, itu fungsinya untuk melihat makhluk yang kecil, yang sulit dilihat oleh mata kita. Berikut, kita juga harus mengenal tentang sifat-sifat bayangan. Nah, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar itu sama besar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung itu yang pertama, jika benda dekat maka semuanya itu tegak, diperbesar dan semu atau maya. Yang kedua, jika benda jauh itu cukup nyata, terbalik dan diperkecil. Berikut. Nah, di sini kalian harus perhatikan di sini sifat-sifat bayangan yang berbentuk cermin cembung itu semu, tegak, diperkecil. Nah, berikut benda-benda yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Itu periskop berfungsi untuk melihat benda-benda di permukaan air. Loop berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Kacamata berfungsi untuk membantu melihat benda yang jaraknya jauh ataupun dekat yang sulit dilihat oleh mata. Kamera berfungsi untuk merekam atau mengabadikan gambar. Mikroskop berfungsi untuk mengabadikan benda-benda berukuran kecil. Dan teleskop berfungsi untuk mengamati benda-benda yang sangat jauh letaknya seperti benda-benda di langit. Nah, sampai di sini anak-anak, terima kasih untuk sharingnya.